warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dengan NIM 23 203886208121. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Nah sebelum kita masuk dalam pembahasan yang nanti akan saya bahas atau yang akan saya jelaskan, akan alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami sedikit atau memaparkan sedikit apa sih itu pembelajaran akidah akhlak. Jadi teman-teman, pembelajaran akidah akhlak merupakan salah satu fondasi penting dalam pendidikan Islam. Akhlak yang berarti budi pekerti atau moral, yang dimana akhlak ini tidak dapat dipisahkan dari akidah, yaitu keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya. Nah, pembelajaran akidah akhlak memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Nah, dengan mempelajari dan mempraktikkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita, nah kita diharapkan dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, jadi langsung saja teman-teman, dengan video berikut saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu dengan judul hal-hal yang merusak akidah di madrasah, pesantren, dan sekolah. Jadi teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, hal-hal yang merusak akidah di madrasah, pesantren, dan sekolah. Nah teman-teman, ada beberapa faktor yang dapat merusak akidah di madrasah, pesantren, dan sekolah. Akidah yang merupakan fondasi iman dan keyakinan seorang muslim sangat rentan terhadap pengaruh negatif di lingkungan pendidikan seperti madrasah, pesantren, dan sekolah. Terdapat beberapa faktor yang dapat merusak akidah siswa. Yang pertama yaitu pengaruh budaya populer dan media sosial. Budaya populer dan media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap generasi muda, termasuk siswa di madrasah, pesantren, dan sekolah. Konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti gaya hidup hedonis, liberalisme, dan sekularisme dapat meracuni pemikiran dan merusak akidah siswa. Nah, yang pertama yaitu gaya hidup hedonis. Siswa mungkin terpengaruh untuk mengejar kesenangan duniawi dan melupakan nilai-nilai spiritual. Nah, yang kedua, liberalisme. Siswa mungkin terpengaruh untuk menentang aturan agama dan menganggap semua agama itu sama. Dan yang ketiga yaitu sekularisme, di mana siswa mungkin terpengaruh untuk memisahkan agama dari kehidupan dan menganggap agama hanya urusan pribadi. Nah, faktor yang kedua itu kurangnya pemahaman dan penerapan ajaran Islam. Nah, teman-teman, kurangnya pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang benar dapat menjadi celah bagi siswa untuk terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Yang dimana? Yang pertama itu kurangnya bimbingan. Nah, jika siswa tidak mendapatkan bimbingan dan pengajaran yang tepat dari guru agama, mereka mungkin tidak memiliki dasar yang kuat dalam memahami ajaran Islam. Nah, yang kedua, kurangnya praktik. Jika siswa hanya mempelajari teori hidup tanpa mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, akidah mereka mungkin tidak kokoh. Nah, faktor yang ketiga teman-teman yaitu tahayul dan kesesatan. Tahayul dan kesesatan merupakan kepercayaan yang tidak berdasar pada ajaran Islam. Kepercayaan ini dapat merusak akidah siswa karena mengarah kepada penyembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama tahayul.
kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal seperti ramalan, jimat, dan sihir. Nah, yang kedua yaitu kesesatan, ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam seperti aliran sesat. Nah, faktor yang keempat teman-teman, pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan. Nah, ini banyak terjadi, yaitu pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru dapat membuka peluang besar bagi siswa untuk terjerumus dalam perilaku yang merusak akidah. Nah, yang pertama itu pergaulan bebas. Jika siswa mungkin terpengaruh oleh teman-teman yang tidak berakhlak baik dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua kurangnya pengawasan. Jika siswa tidak diawasi dengan baik, mereka mungkin melakukan hal-hal yang merusak akidah tanpa disadari. Nah, faktor yang kelima teman-teman yaitu sikap meragukan dan tidak percaya. Nah, ini banyak terjadi di lingkungan kita, di mana sikap meragukan dan tidak percaya terhadap ajaran Islam dapat mengikis akidah siswa. Nah, yang pertama itu meragukan kebenaran Islam. Nah, siswa mungkin terpengaruh oleh pemikiran yang meragukan kebenaran Islam dan akhirnya meninggalkan agama. Dan akhirnya meninggalkan agama. Nah, yang kedua tidak percaya terhadap Allah. Siswa mungkin kehilangan kepercayaan terhadap Allah dan tidak lagi menjalankan ibadah. Nah, faktor selanjutnya teman-teman yaitu kurangnya kesadaran dan motivasi. Nah, kurangnya kesadaran dan motivasi siswa untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dapat menyebabkan akidah mereka menjadi lemah. Nah, yang pertama kurangnya kesadaran siswa. Siswa mungkin tidak menyadari pentingnya akidah dalam kehidupan. Nah, yang kedua kurangnya motivasi. Nah, jika siswa mungkin tidak termotivasi untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan sekitar. Ini juga sangat berpengaruh bagi kita, di mana lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di masyarakat, dapat memiliki pengaruh besar terhadap akidah siswa. Nah, yang pertama lingkungan keluarga. Jika orang tua tidak memberikan contoh yang baik dalam menjalankan ajaran Islam, siswa mungkin tidak termotivasi untuk beriman. Nah, yang kedua lingkungan masyarakat. Jika masyarakat sekitar tidak religius, siswa mungkin terpengaruh untuk meninggalkan agama. Nah, mungkin itulah beberapa faktornya teman-teman. Jadi sebagai kesimpulannya, merusak akidah itu merupakan hal yang sangat-sangat berbahaya bagi seorang muslim. Di lingkungan pendidikan terdapat berbagai faktor yang dapat merusak akidah siswa. Oleh karena itu perlu adanya upaya, kita perlu mencegah dan menangkal pengaruh negatif tersebut. Jadi itulah tadi pemaparan saya. Saya atas nama Nur Hikmah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam.